Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan selamat siang kepada Ibu Zuli selaku dosen pengampu pada mata kuliah Epidemiologi Lingkungan. Seperti yang kita ketahui, lingkungan yang berada di sekitar kita merupakan lingkungan biologis. Adapun penyakit yang terjadi pada kita itu bisa disebabkan karena adanya paparan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran pada lingkungan biologis. Yang mana dalam hal ini kami mengambil studi kasus, analisis kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, bisa Syahrani Ziyadah dengan NIM akhir 61. Yang kedua ada Arifin Abdullah dengan NIM akhir 27. Selanjutnya ada Fadelain Lukiana dengan NIM akhir 51. Selanjutnya ada Muhammad Khatamsi dengan NIM akhir 49. Dan yang terakhir ada Angelica Stefani Ginting dengan NIM akhir 75. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi video ini, yang pertama adalah pengertian dan dampak dari paparan. Yang kedua adalah pengukuran paparan pada lingkungan biologis, dan yang terakhir adalah studi kasus mengenai paparan pada lingkungan biologis. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fadlan Lukiana, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengertian paparan. Paparan atau exposure adalah kedekatan atau proximity individu dengan suatu determinan penyakit sehingga individu dapat berisiko mengalami penyakit. Jika terdapat determinan, faktor risiko, dan kausa penyakit, tetapi tidak terdapat kedekatan individu dengan determinan itu, maka individu tidak akan mengalami penyakit. Pengetahuan tentang paparan suatu faktor sebagai kausa penyakit berguna untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi dengan cara mengeliminasi, menghindari, atau mengubah kuasa. Next. Pengertian lingkungan biologis. Lingkungan biologis adalah sesuatu yang bersifat hidup. Jenis lingkungan biologis yaitu mikroorganisme, patogen dan tidak patogen, faktor pembawa infeksi, binatang, dan tumbuhan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia, baik sumber kehidupan seperti bahan makanan dan obat-obatan maupun sebagai reservoir. Selanjutnya serahkan ke moderator. Paparan pada lingkungan biologis. Lingkungan biologis merupakan lingkungan yang terdiri atas fauna dan flora yang berfungsi sebagai sumber sandang, pangan, papan, dan kestabilan ekosistemnya. Selain itu, di dalam lingkungan ini terdapat juga berbagai faktor yang membahayakan kesehatan. Oleh karenanya, lingkungan biologis ini dapat memberikan paparan yang beragam terhadap masyarakat, tergantung sikap masyarakat itu sendiri. Bagaimana ia mengolah lingkungannya, pembukaan hutan yang menyebabkan hewan liar kehilangan habitatnya, kehilangan lapisan humus yang subur, kehilangan daerah resapan air, yang terpenting adalah terjadinya kontak antara hewan liar dengan manusia sehingga akhir-akhir ini. Next. Dampak paparan pada lingkungan biologi. Paparan pada lingkungan biologi dapat memiliki dampak yang bervariasi, tergantung pada jenis paparan dan tingkatan paparan yang terjadi. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat paparan pada lingkungan biologi antara lain, yang pertama, nomor 1, kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arifin Abdullah. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pengukuran paparan pada lingkungan biologi. Pengukuran paparan lingkungan biologi diukur atas dasar yang pertama yaitu waktu, yakni lama terjadinya paparan, lalu tempat
yakni lokasi geografis, lokasi pada tubuh. Selanjutnya dosis, yakni jumlah agen atau agen potensial yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya konsentrasi, yakni kualitas agen atau agen potensial di dalam lingkungan biologis karena akan menentukan intensitas dampak-dampak efek yang terjadi. Pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung yakni dengan mengukur jumlah agen biologis yang masuk ke dalam tubuh untuk mengetahui beberapa jumlah yang ada di lingkungan dan dapat memasuki tubuh. Pengukuran paparan secara tidak langsung yakni dengan mengukur kualitas lingkungan biologi. Cara pengukuran paparan terbagi menjadi dua, yakni objektif dan subjektif. Objektif yaitu udara, air, tanah, dan makanan, sedangkan subjektif yaitu rasa nyaman, rasa bising, dan bau. Sedangkan berdasarkan pengumpulan data pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu berupa wawancara, dan kuantitatif berupa pengukuran dan observasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arifin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angelika. Adanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai Biological Exposure Index atau BEI. BEI atau Indeks Pemajanan Biologis adalah standar pemajanan untuk menilai dampak pada kesehatan pekerja. BEI merupakan nilai acuan konsentrasi bahan kimia yang terabsorpsi, hasil metabolisme atau metabolit bahan kimia yang terabsorpsi, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi pajanan biologis dan potensi risiko kesehatan pekerja. BEI menurut Permenaker nomor 5 adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan dalam spesimen tubuh tenaga kerja dan digunakan untuk menentukan tingkat pajanan terhadap tenaga kerja sehat yang terpajan bahan kimia. Parameter Biological Exposure Index atau BEI yaitu konsentrasi suatu zat yang boleh ada dalam spesimen biologis atau darah, urin, dan lain-lain yang berlaku untuk lingkungan kerja untuk paparan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Biological Exposure Index menunjukkan spesimen biologi mana yang sebaiknya diteliti untuk mengukur paparan oleh suatu agen dan merupakan pedoman angka untuk dapat diteliti lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Angelika. Materi selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai studi kasus paparan pada lingkungan biologis. Yang mana dalam hal ini kami mengambil studi kasus yakni analisis kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kasus GHPR di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2016 hingga 2020 adalah sebanyak 291 kasus. Pada tahun 2016, 475 pada tahun 2017, 533 kasus di tahun 2019, dan 533 kasus di tahun 2018, dan 373 kasus pada tahun 2019. Penetapan kasus GHPR di Kabupaten Tapanuli Utara berasal dari laporan telah digigit oleh penderita langsung ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau dikenal juga dengan istilah VAR. Setelah gigitan atau paparan rabies lainnya, virus rabies harus melakukan perjalanan melalui tubuh ke otak sebelum dapat menimbulkan gejala. Waktu antara paparan dan munculnya gejala ini disebut masa inkubasi. Kasus rabies atau dikenal juga dengan istilah LISA di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi satu-satunya KLB atau kejadian luar biasa di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dan 2018. Dalam 99% kasus, anjing peliharaan bertanggung jawab atas penularan virus rabies ke manusia.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengukuran pada lingkungan biologis dan studi kasus pada paparan biologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa paparan biologis ini bisa disebabkan karena adanya paparan atau kontaminasi oleh lingkungan-lingkungan sekitar kita, baik itu dari hewan maupun dari virus. Demikianlah presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.